Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Ora piye ngene. Bapak Ibu semuanya ya. Siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Baik, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Ganevo ini dibuat untuk memperlancar semua transportasi, setuju? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Kalau ada masalah dengan masyarakat, sampaikan kepada Pak Gubernur. Siap nggak pemberan? Paham caranya? Kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Saya nggak bisa Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan, jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Baik, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar. Cukup, Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau bukan saya moderator. Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres, ini soal-soal lain. Tidak memaksakan Anda. Lain kali kalau mau bicara berada di sini, dengarkan percakapan. Anda Bisa bagaimana saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi? Mundur. Koordinatornya siapa? Rasa anggota demo, kabeh kan duduk. Aku omongan, nek kira aku omongan. Tulisan turun. Pun digulung mawon, digulung. Lah sampean sing sapa iki? Ngertos? Sampean ngumpul yang wir bukan mbek aku. Ini Pak. Bose, sampean rebukan mbek aku ora? Sudah ada surat. Ora, saiki sampean rebukan mbek aku ora? Ora piye ngene. Bapak Ibu semuanya ya. Ganevo ini dibuat untuk memperlancar semua transportasi, setuju? Kalau ada masalah dengan masyarakat, sampaikan kepada Pak Gubernur. Siap nggak pemberan? Paham caranya? PDI. PDI caranya ngono iki PDI. Terima kasih Pak Ganjar. Boleh saja. Bisa boleh. Ada apa dapat PDI ini lah. Orang yang bengok-bengok tok ben kepilih neh. Pagi-pagi tadi mau pulang ke sini dikasih video, mereka menyampaikan makasih Pak Ganjar, jalannya sudah lancar, yo dongake selamat. Tapi juga ada tadi mau masuk ke sini demo. Mas, titik Mas. Nek demo cuma ngejai cah cilik. Wong Jawa Tengah kok ora iso rembugan. Rembugan sih. Rembugan ngopi-ngopi, medang-medang ya. Cocok mboten? Cocok ya? Wah, nek wis cocok tak resmeke wae. Muga-muga manfaat maslahat dienggo sakabehane. Matur nuwun sanget panjenengan kabeh pun do ndukung. News
Anies Rashid Baswedan tuntas menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu 16 Oktober. Mulai Senin 17 Oktober, posisi kursi DKI 1 diisi oleh Heru Budi Hartono yang dilantik Mendagri Tito Karnavian sebagai PJ Gubernur DKI. Anies bersama wakilnya Ahmad Riza Patria pun menggelar acara pamitan dan perpisahan kepada warga di Balai Kota Jakarta. Yang menarik perhatian jelang hari terakhir berkantor di Balai Kota, Anies Baswedan justru kena geruduk unjuk rasa tuntut selesaikan masalah di Jakarta. Peserta aksi unjuk rasa yang tergabung dalam koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menandatangani sebuah surat dalam gelaran demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta hari itu. Dalam surat itu, Anies diminta untuk menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan Jakarta dan berjanji akan mentransisi tanggung jawab tersebut kepada jajaran Pemprov DKI untuk diselesaikan. Penyadaran surat pertanggungjawaban ini disodorkan saat Anies melakukan dialog kepada para pendemo yang menyuarakan 9 masalah krusial di Jakarta untuk diselesaikan. Kami minta Bapak Anies dan Bapak Riza menandatangani surat ini, kata perwakilan masa aksi kepada Anies di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober. Permintaan tersebut ditolak oleh Anies Baswedan. Anies memandang masyarakat tidak bisa semudah itu memaksa gubernur menandatangani surat yang belum pernah dipelajari. Ketika seseorang gubernur menandatangani itu bukan hanya dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari ada prosesnya, supaya bisa dipertanggungjawabkan, ungkap Anies. Intinya, saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu. Hormati itu, Anda hormati itu, ujar Anies lagi. Ucapan itu pun langsung mendapatkan sorakan dari masa pendemo. Beberapa bahkan terlihat menahan emosi. Lihat kondisi sedikit tidak kondusif, Anies mengingatkan agar semua yang hadir harus saling menghormati. Ketika Anda berbicara, tidak ada yang memotong, maka Anda juga harus menghormati hak orang lain, kata Anies sebelum meninggalkan lokasi aksi dan kembali masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta. Sekelompok warga atas nama Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja memang menggelar demonstrasi di depan kantor Anies. Kopaja menyatakan drop out terhadap Anies Baswedan dan Riza yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanye dan menyelesaikan 9 permasalahan yang berkali-kali mereka tuntut untuk diselesaikan. Padahal Kopaja telah memberi tuntutan kepada Anies untuk menyelesaikan 9 masalah ini sejak 18 Oktober 2021. Mereka telah menyampaikan sejumlah surat peringatan hingga rapor merah kepada Anies Baswedan. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Yeni Sylvia Sirait, selaku perwakilan dari Kopaja menyampaikan 11 tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun 11 tuntutan tersebut yakni yang pertama, menerbitkan peraturan gubernur atau pergub terkait pengendalian polusi di DKI Jakarta, hentikan privatisasi air dan wujudkan remunisipalisasi, mencabut peraturan gubernur nomor 207 tahun 2016, mengesahkan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas, kemudian mengesahkan peraturan daerah terkait bantuan hukum, memastikan pengertian reklamasi, menghentikan pembangunan tanggul laut, menghentikan betonisasi dalam pengendalian banjir, memastikan ketersediaan aksesibilitas hunian layak, memastikan kemudahan tes vaksin dan obat atas COVID-19. Terakhir, mencabut peraturan daerah tentang ketertiban umum. Awalnya, usai mendengar tuntutan dari Kopaja, Anies Baswedan duduk bersila di depan gerbang Balai Kota Jakarta. Para pendemo juga turut duduk bersila bersama Anies. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena turut memikirkan dan memperjuangkan nasib warga Jakarta. Karena ini adalah tanggung jawab moral, ujar Anies. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan hanya menanggapi peraturan gubernur atau pergub nomor 207 tahun 2016 yang mengatur mengenai penggusuran. Pria kelulusan Universitas Gadjah Mada tersebut mengatakan Pergub 207 tahun 2016 ini sedang dalam tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
Betul, kewenangan itu berada di tangan gubernur. Setelah diperiksa Kemendagri secara substansi, tidak ada masalah. Kami ingin pergub ini dicabut, tapi administrasinya yang mengharuskan harus melalui Kemendagri. Tata kelola administrasi yang mengharuskannya, maka kami wajib menaati aturan tersebut, kata Anies Baswedan. Anies mengatakan semoga dalam waktu dekat pergub tersebut sudah dicabut sehingga tidak ada lagi payung hukum dalam penggusuran tersebut. Usai memberikan tanggapan, perwakilan masa Kopaja Yeni Sylvia menyodorkan surat pernyataan bermaterai kepada Anies Baswedan. Surat tersebut berisi komitmen Anies Baswedan untuk menjawab 11 gugatan yang sebelumnya sudah dibacakan. Namun Anies Baswedan menolak untuk menandatangani pernyataan tersebut. Ia mengatakan tidak mungkin menandatangani tanpa ada proses untuk mempelajari pernyataan tersebut. Saat ditanya oleh Yeni Sylvia terkait dengan batas waktu ditandatangani, Anies Baswedan memilih untuk diam dan bergegas masuk ke dalam Balai Kota Jakarta. Hal ini sangat kontras dengan cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi demonstran. Ganjar yang belum lama ini menghadapi demo memiliki cara dan titik penyelesaian yang jauh lebih diterima oleh masyarakat. Awalnya permohonan warga agar jalan utama tetap dibuka sudah dilakukan sejak bulan Februari. Namun sampai Ganjar meresmikan flyover Ganevo, akses jalan itu masih ditutup. Meskipun Ganjar jengkel karena acara peresmiannya diganggu aksi demo, dia tetap berjanji akan bantu membuka akses jalan utama tersebut. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut, Ganjar memanggil koordinator demonstran tersebut. Tidak usah pakai demo, posternya diturunkan. Saya akan bicara, tapi kalau tidak diturunkan, saya tidak mau bicara, kata Ganjar kepada koordinator demo yang dikutip pada Jumat 14 Oktober. Lucunya beberapa perempuan yang ikut demo tersebut bahkan tidak tahu siapa yang menyuruh mereka berdemo. Loh, ada yang nyuruh demo, siapa ini? Tanya Ganjar kepada gerombolan perempuan di depannya. Tidak tahu, jawab perempuan-perempuan itu dengan serempak. Menurut Ganjar, daripada melakukan demo, lebih baik berdialog terlebih dahulu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Orang Jawa Tengah kok nggak bisa rembukan atau dialog? Rembukan dulu, rembukan sambil minum kopi, ujarnya. Diketahui dari suara.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan siap mengawal aspirasi masyarakat terkait ditutupnya akses jalan di bawah flyover Ganevo, Meranggian, Kabupaten Demak. Persoalan tersebut saat ini sedang dikomunikasikan Ganjar dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Kita butuh dialog, kalau ada masalah sampaikan saja kepada gubernur. Ini demo karena tidak komunikasi, terus momennya diambil. Mbok ya ngomong sama saya, nanti saya urus, kata Ganjar saat meresmikan flyover Ganevo, Meranggian, Kabupaten Demak, Kamis 13 Oktober. Sebelum meresmikan flyover Ganevo Meranggian, Ganjar begitu sampai di lokasi langsung bergegas menemui warga yang menggelar unjuk rasa itu. Warga meminta agar akses jalan desa yang ditutup bisa digunakan lagi setelah flyover Ganevo jadi. Prosesnya kan mesti sampai menteri ya, sudah. Terus kalau cuma surat-suratan tidak bisa, pasti akan ada kajiannya. Maka tadi saya sampaikan kepada warga, nanti saya urus. Mana yang sifatnya administrasi, mana teknis. Nanti kita ajak komunikasi sehingga semuanya biar berjalan dengan baik. Nggak ada yang nggak bisa dirembuk, pasti ada, kata Ganjar. Menurut Ganjar Pranowo, di setiap pembangunan pasti akan ada beberapa dampak, termasuk dikeluhkan oleh warga. Maka dari itu komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan dan PT